Jadi Partai Demokrat itu orang bicara sendiri-sendiri, tidak pernah berbicara dengan SBY. Saya kira Ruhut itu tidak pernah bicara berdua dengan SBY. Dia kalau ketemu SBY di satu rapat rame, dia salah satu di antara mereka. Bicara berdua saya kira tidak, karena selalu beda dengan SBY dia. Kalau saya dengan SBY sering berdua, meskipun saya bukan orang Partai Demokrat. Maka harus saya jelaskan, karena sudah seakan-akan mau membunuh karakter saya, seakan-akan saya tiba-tiba memunculkan. Saya katakan Mbak ya, kasus itu sudah saya laporkan kepada Pak SBY pada bulan November. Saya kira Pak SBY bisa mengonfirmasi ini nanti ke Partai Demokrat. Pada bulan November saya sudah lapor kasus itu. Gitu. Tapi pada waktu itu saya katakan, Pak, ini saya punya kasus dua nih, pengurus Partai Demokrat sekarang. Satu sudah saya laporkan ke polisi. Yang satu Nazarudin ini. Yang satunya lagi apa? Nantilah, nanti. Biar Ruhut nanti menggali. Mau saya ya. Sudah saya laporkan ke polisi, sampai sekarang belum diapa-apakan oleh polisi. Saya lapor ke SBY, dua Pak, ini satu ini. Malah waktu itu Pak SBY menambah satu lagi. Pak Mahfud saya dengar sebenarnya ada satu lagi, tiga ini. Tetapi ya saya sudah cek ke KPK, nanti ini masih boleh jadi pengurus nanti kalau sudah ini, itu Pak SBY. Artinya saya dengan Pak SBY itu sering berkomunikasi dan sering berdiskusi baik melalui telepon maupun berdua. Orangnya ini terbuka, informasinya banyak, dan yang saya laporkan itu bulan November, Pak, ini Nazarudin itu menyerahkan uang, tapi Pak kami mau laporkan ke KPK, tidak bisa karena tidak nyuap. Kalau mau saya laporkan sebagai gratifikasi, kasus ini akan tertutup, Pak. Kenapa? Karena gratifikasi itu, saya sudah laporan berkali-kali ke KPK, kalau saya menerima gratifikasi, keputusan KPK itu hanya dua. Uang ini disita untuk negara karena tidak jelas, atau karena ada kaitan dengan jabatan, atau uang ini menjadi hak Anda. Tidak akan diusut lagi. Sehingga kalau laporan KPK lalu misalnya uang itu disita oleh negara, nanti Nazarudin kalau diungkap dia akan mengatakan, itu kan sudah diputus oleh KPK bahwa itu disita oleh negara, apalagi. Nah, saya tidak ingin ini. Tapi karena langkah Anda ini, Anda malah jadi dituding tidak percaya dengan institusi penegak hukum seperti jaksa, kepolisian maupun KPK. Tidak, saya tidak pernah mengatakan tidak percaya itu. Dalam konteks ini saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya ke polisi. Tapi saya punya bukti bahwa saya melaporkan pengurus pusat Partai Demokrat ke polisi sekarang satu, yang mudah-mudahan dengan adanya ini besok polisi membuka laporan MK itu, ya, karena laporannya itu sudah jelas ada tanggalnya, dan itu lebih dulu malah saya laporan itu. Pak Mahfud terkait laporan. Bentar dulu, silakan Pak. Biar tahu. Saya bulan November lapor, kemudian ribut kasus batu bara. Orang nama muncul ini lagi si Nazarudin ini. Lalu ribut ke Menpora. Nazarudin lagi. Lalu saya ingat dulu kan saya sudah lapor orang ini ke Pak SBY agar diselidiki. Pak SBY waktu itu memang bilang, ya Pak Mahfud, ini karena nih masalah hukumnya belum jelas, nanti kita bina anak ini secara pelan-pelan dan kita selesaikan berdasar kode etik. Hukumnya biar penegak hukum dia Pak SBY. Oh, kalau begitu saya maklum Pak SBY tidak menadaluci. Sesudah ribut gitu, tanggal 10 Mei bulan ini, Pak SBY telepon saya dari Bali. Pak Mahfud, sahabatku katanya. Dia kalau dengan saya, kalau berdua gitu bilang sahabat dia. Saya memang dengan dia dekat lah. Pak Mahfud, sahabatku katanya. Dulu Pak Mahfud ya, kan pernah lapor si Nazarudin itu ya. Ini muncul kasus nih Pak Mahfud, ternyata ini benar katanya. Iya Pak, kan saya sudah bilang. Bisa enggak Pak Mahfud bikin laporan konkret? Bisa. Ditulis ya, saya tulis dengan jam, tempat, dan tanggalnya, saya bilang. Lalu, oke, saya tunggu. Saya akan ngambil tindakan ke dalam. Kata Pak SBY. Saya tulis surat itu tanggal 10. Tanggal 12 diambil oleh Denny Indrayana ke kantor saya. Dan itu sangat rahasia, saya tidak membuka apapun, karena Denny pun tidak tahu. Denny bertanya, Pak, surat apa nih Pak? Kok serius banget katanya. Loh, saya kira Denny udah tahu. Oh, enggak tahu saya bilang. Pokoknya kamu sampaikan aja ke Pak SBY segera, saya bilang. Pak Mahfud, kita harus jeda kumandang azan maghrib. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Perbincangan dengan Mahfud MD segera berlanjut. Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Saudara Nazarudin. Saya melaporkan bahwa pada suatu hari Saudara Nazarudin ini
memanggil Sekjen MK. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. Dan semua katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Kembali di Metro hari ini, kembali kami lanjutkan perbincangan kami bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Pak Mahfud, tadi Anda sampai pada cerita bahwa Pak SBY menelpon Anda untuk kemudian menanyakan soal Nazarudin yang waktu sebelumnya pernah Anda laporkan Pernah saya kepadanya. laporkan bulan November. Lalu bagaimana ceritanya hingga kemudian digelar konversi bersama Presiden? Tanggal 17 itu Pak SBY telepon saya sesudah kita rakyat belas dia telepon lagi. Ini kok seperti katanya. Udah Bapak, bukan saya. Nah, tadi saya cek siapa tuh yang bocorkan? Ternyata ini saya tanya, kawan itu mendesak salah seorang pegawai humas untuk menerangkan kasus. Humas menjelaskan belum ada mengatakan ini namanya. Nah, berarti yang bocorkan. Dia yang menyelesaikan ini sampai tuntas dan ikut. Kalau begitu Menteri itu Pak SBY bilang sudah selesai urusan yang resmi kenegaraan, sekarang saya katakan pokoknya itu benar. Yang pada akhirnya Pak SBY itulah yang minta Pak Mahfud, bukan masalah remeh. Kita harus jelaskan kepada rakyat. Rakyat tidak boleh biar penegak hukum, kata Pak SBY. Tapi soal kasus ini yang etika akan saya tangani. Tapi Pak Mahfud nanti bicara ke pers, jangan ada. Jadi bukan saya yang membocorkan. Bukan saya yang mengumumkan kok. Tiba-tiba Pak Ruhut itu lalu bilang, itu Pak Mahfud, kenapa baru sekarang? Saya lapor sudah 9 November. Dan yang minta mengumumkan itu Pak SBY. Saya kira confirm ini Pak SBY dari bocorkan begitu, itu bukan urusan saya. Benarkah sebelumnya Anda sempat tidak ingin membuka ini sebetulnya ke publik? Mengapa? Karena biar diselesaikan oleh Pak SBY. Bagaimana saya hormat pada Pak SBY itu sampai sekarang ya, pribadinya sangat baik, sangat bersahabat. Sehingga saya tidak mau kalau bukan urusan yang ke negara, saya mau ikut bicara itu urusan SBY dan Pak SBY. Itulah kasus itu. Jadi bulan November itu satu. Saya punya kepentingan politik. Anda tidak punya kepentingan politik? Anda itu kan kata si Ruhut yang naik. Kalau saya S lilin, Pak Mahfud S3, dia tuh bukan S lilin, S kopior menurut saya. Gini loh, dia itu pernah menjadi wakil DPR, dalam uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia mewakili itu istilah-istilah hukum aja yang paling mendalam. Dua tuh dia tidak ngerti, sehingga hakim-hakim tuh pada ketawa. Sesudah itu sarjana hukum bukan. Kok tadi nyebut istilah itu gitu. Tapi jadi maksud saya bukan S lilin, itu S kopior. Benar atau tidak Bapak sebenarnya ingin mencalonkan presiden untuk 2014? Itu pembicaraan Yeni dengan Luhut. Kalau saya sudah berkali-kali katakan di berbagai media massa, saya ini tidak ada potongan jadi presiden. Mbak, lihat saya cocok jadi presiden, enggak kan?
Saya tidak ingin, dan oleh sebab itu saya mendukung konstitusi bahwa partai politiklah yang mengadukan calon. Itu kata saya dukung penuh. Dan yang kedua, saya tidak, mana saya mencalonkan diri sebagai presiden. Ya ini membentuk partai, tidak pernah ke saya. Kalau mau mencalonkan saya presiden, dulu pernah rasan presiden itu banyak sekali, bukan hanya sekelas-kelas kayak gitu, besar. Tetapi saya membaca itu sebagai berita biasa, seperti saya membaca berita kalau misalnya Ruhut mau jadi calon presiden. Saya baca aja. Cuma kalau memang betul, misalnya saya sudah Ruhut, Pak Mahfud itu ingin jadi presiden, lalu saya yang selama ini bilang saya tidak, sekarang saya kok ingin berubah mengatakan, kalau saya mau jadi calon presiden, Ruhut mau apa? Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan bahas. Pak Mahfud, ini ada isu yang beredar, Anda sudah dengar belum bahwa sebenarnya Presiden SBY diancam terkait kasus ini. Kita akan bahas itu nanti, kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Saudara Saya melaporkan bahwa pada suatu hari, Saudara Nazarudin ini memanggil sekjen. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. Dan semua katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan dengan Mahfud MD. Pak Mahfud, sudah dengar belum tentang isu bahwa Presiden SBY juga diancam sebetulnya sehingga kemudian kasus ini berlarut-larut? Saya kira kalau itu bukan hanya saya yang dengar ya. Anda pun bertanya itu karena mendengar. Katanya karena Nazar ini mengumpulkan uang untuk Mas ini, Bu itu, Pak ini, Pak itu gitu. Tetapi saya tidak akan masuk ke soal-soal gitu. Lain yang mengusut bahwa Nazarudin ini. Nazarudin mengatakan tidak kenal dan tidak pernah memberi uang ke Sekjen MK. Ini nampaknya Nazarudin punya penyakit amnesia ya. Pelupa. Begini, dia ketika soal Rosalina, aku tidak kenal, padahal ada akta dia satu perusahaan dan ada orang yang sering rapat bersama gitu. Aku tidak pernah kenal. Ini dengan sekjen mula-mula aku tidak kenal saya. Siapa itu sekjen? Tidak kenal Pak Mahfud, siapa? Memang tidak kenal kalau dengan saya. Tidak kenal saya sekjen, siapa tuh sekjen katanya kan. Sesudah, tidak mungkin tidak kenal. Iya saya kenal, tapi di DPR sebagai hubungan kerja. Lah, nanti begini aja, kalau gitu-gitu itu saya melihat kecenderungan bohong. Tapi saya berharap saudara Anas Urbaningrum berbicaralah sebagai adik saya dulu sama-sama di HMI gitu. Anda, Mas Anas, dan Nazarudin dan Janet pernah makan bertiga kan? Pernah bertemu bertiga kan? Nah ini jelaskan besok. Kredibilitas Anda dipertaruhkan. Bahwa Anda pernah dan tidak mungkin orang bertemu bertiga itu tidak kenal. Kecuali amnesia. Untuk kenapa Pak pertemuan bertiga? Nanti tanya, saya tidak akan mengungkap itu soalnya masyarakat. Bahwa Nazarudin itu kenal karena dia bawa itu. Saya yang ketemu sendiri. Anak itu ini Pak, martabat saya melapor kepada kan saya caranya cukup sering lah bertemu. Kalau sekarang tidak tata ruangnya, tata letak
bisa menggambar kursi ini letaknya di Sudah mana, di hafal ini betul. apa, fasan, dia bisa Pertemuan dengan Nazarudin di mana kemudian ditinggalkan 2 amplop itu, Pak Mahfud, apa sebetulnya konteks dari pertemuan itu? Apa isi pembicaraan antara mereka berdua? Isi pembicaraan antara mereka berdua tidak ada. Basa-basi, ya basa-basi. Sesudah itu meninggalkan uang lalu dikejar. Pak ini apa? Untuk Pak Janet aja. Pak ini saya tidak boleh menerima ini. Sudah diambil aja terus pergi. Nah kan tidak mungkin kan kalau uang itu tadi dimasukkan ke bawa pulang, tapi pagi-pagi dia telepon si tidak diangkat. Baru lah untuk Pak Janet aja. Ya suruh kenapa? Saya khawatir ya, WMK itu kotor. Sudah saya kasih. Nah, itu kalau konspirasi mengucurkan. Atau yang kedua, dia bisa menyandra. Suatu saat perkara ini harus dimenangkan karena saya sudah ngasih uang. Itu bisa kecurigaan saya. Ya. Telepon. Pasti dikembalikan itu kan uang. Ya sudahlah, sudah dikembali, sudah saya terima. Dan itu ya. Begitu ada Nazar nih dibuka semua. Dan itu bisa dicari ya. Nomor 11. Yang kami oleh orang Demokrat sendiri atau oleh KPK. Silakan KPK. Sesudah saya melihat perkembangan di koran hari ini, saya katakan secara etik ini sudah jelas dan sesuai ke SBY. Sekarang mau go ahead. KPK sudah kontak saya bilang, saya tidak mau lapor. Bukan saya yang lapor karena saya tidak punya bukti pidana. Saya antar untuk menghadap Anda. Pengembalian itu Bukti penerimaan dari Satpam itu. Juga kirim surat ke SBY, Pak. Orang bernama Kasdi yang menjadi dia disuruh ngaku uangnya dimakan sendiri atau disuruh ngaku enggak. Secara politik. Sekjen saya sudah itu gitu. Tetapi Sekjen MK ini pegawai negeri kalau dipanggil
Nanti dulu lagi pemirsa, tetaplah kami, perbincangan ini segera berlanjut di MHI. Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Saudara Nasaruddin. Saya melaporkan bahwa pada suatu hari Saudara Nasaruddin ini memanggil Sekjen MK. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. Dan semua katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Muhammad Nazaruddin memang terbukti orang kuat di Partai Demokrat. Hari Selasa lalu, Ketua DPP Partai Demokrat Castorius Sinaga menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberikan 2 opsi bagi Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin agar mundur dengan sukarela atau dipecat dari partai. Namun hingga kini justru para pengurus partai beramai-ramai menyangkal hal itu. Bahkan Ketua Umum Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu menahu tentang hal itu. Saya belum tahu itu. Kalau yang dari Dewan Kehormatan itu perlu disampaikan ke Abang. Saya kan wakil ketua Dewan Kehormatan. Nama Muhammad Nazaruddin terseret dalam kasus suap ini melalui pengakuan tersangka Rosalina Mindo Manulang. Meski Rosa kemudian mencabut pengakuan itu, namun sulit rasanya untuk menyangkal bahwa antara Nazaruddin dan Rosa saling kenal. Dalam akte pendirian PT Anak Negeri yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM 14 Februari 2003, jelas-jelas disebutkan Nazaruddin sebagai pemegang saham dan Rosalina Manulang duduk di jajaran direksinya. Mustahil bila mereka menaktifkannya. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama untuk dengan SBY akan saya rahasiakan sampai Pak SBY ini melecut. Saya harus laporan yang tertulis itu barulah saya panggil hakim-hakim. Saya ceritain kasus gini. Saya tidak bisa diam, sekarang ini akan mencuat ke atas, Bapak harus tahu. Selama ini saya rahasiakan karena itu urusan Partai Demokrat dan tidak ada hukum pidananya. Tapi sekarang saya akan sampaikan ke Pak Presiden atas permintaannya sendiri. Tentu ini akan berisiko ribut, saya bilang. Bapak-bapak harus tahu, saya tidak akan menyeret-nyeret MK kepada hal-hal jelek, saya bilang. Tapi Anda harus tahu, saya ceritalah semua. Sekjen saya suruh hadir, ceritakan semua di depan para hakim ini. Jadi sekarang para hakim tahu. Tapi sejak bulan November sampai dengan 10 Mei itu tidak ada hakim yang tahu. Karena saya menjaga komitmen agar Pak SBY ngambil tindakan sendiri ke dalam. Gitu. Mengapa Anda hanya bertiga datang ke istana? Karena pada waktu itu sebenarnya bukan untuk melaporkan itu. Pertemuan ke istana tanggal 20 itu adalah
pertemuan teknis antara saya dengan Presiden.